Halo semuanya, perkenalkan saya Nazma Arwita Putri, sedang mengambil mata kuliah analisis kebijakan publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Dara Aisyah, MSI PhD. Peretasan pada Pusat Data Nasional Sementara 2 di Surabaya. Pasti kita sudah pernah mendengar nih adanya peretasan pada Pusat Data Nasional Sementara 2 di Surabaya pada 20 Juni tahun 2024 ini. Sebenarnya ada nggak sih kebijakan yang mengatur pusat data nasional ini sampai bisa terjadi peretasan ini? Itu sebenarnya bagaimana? Nah, sebenarnya ada loh peraturan dari Badan Cyber dan Sandi Negara nomor 4 tahun 2021 pada pasal 34 ayat 2E. Yang pertama, tujuan yang akan dicapai. Tujuan ini mencakup kompleksitas tujuan. Nah, dari permasalahan ini, apakah tujuan dari kebijakan ini sangat susah itu untuk dicapai oleh pemerintah? Lalu, preferensi nilai. Tentu, dari kebijakan ini, nilai yang harus dicapai adalah keamanan. Tapi, terjadi peretasan seperti ini, bukankah nilainya sudah tidak tercapai? Bagaimana nih Kominfo dan Badan Cyber dan Sandi Negara bertanggung jawab akan hal ini? Lalu, sumber daya yang mendukung kebijakan. Dengan adanya permasalahan peretasan ini, tentu menunjukkan bahwa dari Kominfo sendiri dan Badan Cyber dan Sandi Negara kekurangan sumber daya dalam mendukung kebijakan. Lalu, kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Sebenarnya dalam pembuatan kebijakan ini, ada nggak sih aktor-aktor yang sebenarnya memiliki kemampuan dalam merumuskan kebijakan ini? Kok sampai kebijakan ini bisa tidak terlaksana sampai terjadinya muncul permasalahan seperti ini? Lalu strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Dari hal ini, dari permasalahan yang muncul ini, kita dapat melihat bahwa strategi yang digunakan oleh pemerintah tentu sudah gagal dalam mencapai tujuan dari kebijakan ini, di mana seharusnya tujuan dari kebijakan ini untuk menjaga keamanan pusat data nasional sementara, tapi strategi yang digunakan malah gagal sehingga muncul peretasan pusat data nasional sementara 2 ini. Pada akhirnya, kita dapat melihat bahwa kebijakan ini adalah sebuah kebijakan yang gagal, di mana kebijakan ini tidak dapat mencapai tujuannya, tidak dapat mencapai nilai yang terdapat dalam kebijakan, dan juga terdapat kekurangan pada sumber daya. Selain itu, kebijakan ini juga menggunakan strategi yang gagal, sehingga kebijakan ini tidak dapat dikatakan sebagai kebijakan yang berhasil. Maka dari itu, pemerintah harus segera membuat kebijakan baru yang pastinya harus sesuai dengan kerangka kerja kebijakan publik dan dapat mencapai tujuannya, dapat mencapai nilainya, dan juga didukung oleh sumber daya yang mendukung.